Ya, ini gabungan dari sejak 2015 sampai dengan 2019. Ada yang 2020 juga penindakan dari tahun itu. Kenapa alasannya panjang? Itu bukan semuanya. Jadi ada yang sudah dimusnahkan lebih dulu. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena untuk dilakukan pemusnahan harus dilakukan penetapan dulu oleh Menteri Keuangan. Ya, sebagai barang apakah itu dihibahkan atau dimusnahkan. Nah, ini yang kebetulan yang harus dimusnahkan. Karena tidak memenuhi syarat harus dimusnahkan. Jumlahnya berapa banyak Pak untuk Zam-Zam? Ya, air Zam-Zam ya. Zam-Zam itu 2000 sekian ya. Yang tidak memenuhi syarat karena tidak mendapat izin dari Badan POM. Ada kayu. Ya, kayu itu kayu yang mau dikirim keluar ke luar negeri. Pengiriman kayu kan ada pengaturannya juga. Kayu itu diatur untuk pengiriman ke ekspor harus ada syarat-syarat izinnya. Kalau tidak memenuhi maka dilakukan penindakan. Itu juga dilakukan pemusnahan. Sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan bahwa 97 bahwa kalau dia barangnya tidak dapat dimanfaatkan, kemudian cepat busuk, cepat musnah, tidak dapat dihibahkan, itu maka dilakukan pemusnahan. Pak, untuk tersangkanya sekarang di mana Pak? Ya, yang seperti ini biasanya memang bukan karena belum tentu ada tersangkanya. Pertama misalnya Zam-Zam, ini bukan sesuatu yang melanggar, tapi karena sampai dia impor biasa, tapi dia sampai diberikan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat memenuhi persyaratan. Sebenarnya ada pilihan yaitu merekor, tapi karena yang bersangkutan tidak melakukan ekspor, maka dilakukan. Jadi yang bersangkutan bukan pelanggaran seperti ini. Untuk jangka waktunya kapan? Dari kapan Pak? 2015 sampai 2019. Terima kasih Bapak. Pak, sepanjang 2021 sudah berapa lama kita tegan Pak? 2001 kita kalau NTP 44 kalau yang penindakan karena banyak ya kita lebih dari 200 penindakan. Jadi terkait landasan pemusnahan ini sendiri seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan peraturan pemerintah dengan kawasan bebas yang sekarang dengan PP 41 ya, dulu dengan PP 10 2012 itu dalam hal tidak memenuhi ketentuan dan tidak dapat dimanfaatkan itu bisa dilakukan pemusnahan. Ya, kalau misalnya bisa dimanfaatkan seperti disampaikan oleh Pak Dirjen waktu itu kita pernah melakukan memberi hibah, menyampaikan hibah kepada pemerintah Batam terkait gula yang bisa dimanfaatkan untuk bantuan pada masyarakat. Nanti kalaupun nanti ada barang lagi yang bisa dimanfaatkan, kami harapkan juga akan bisa dapat dihibahkan. Pak, dari barang yang kita musnahkan ini berarti pelakunya nggak ada Pak? Yang dimusnahkan seperti ini BDN, Bank Tugas Negara, bisa pelakunya tidak ditemukan atau belum tentu tentang pelanggaran, tapi hanya karena yang bersangkutan tidak dapat memenuhi perizinan. Seperti tadi saya contohkan yang Zam-Zam tadi, dia bukan pelanggaran, tapi harusnya dia kalau tidak dapat memenuhi ketentuan perizinan dia reekspor. Tapi karena si orangnya tidak mau reekspor maka ditegang untuk negara. Pak, mereka kan melakukan ini di pelabuhan tikus Pak, kebanyakan. Ada ya beberapa ya. Ini kan yang rawan kayu seperti ini kan di laut ya. Yang rawan daerah mana aja Pak? Yang paling rawan Pak, di Batam? Ya hampir semua, terutama di daerah timur dan selatan ya. Karena kan di sana banyak pulau-pulau kecil. Pak, kalau rokok itu Pak, hasil itu kan sudah beredar juga Pak, di Batam itu kan. Ya itu kan banyak kita juga melakukan operasi pasar, kita melakukan penindakan baik di tempat penyimpanannya maupun di tempat pembuatan. Kita kalau memang ada yang akan ya kita lakukan penindakan. Dan memang sudah ketentuan kalau rokok kalau ada yang tidak memenuhi ketentuan cukai dimusnahkan. Silakan mungkin coba.